bisa sampai datang ke sini ini karena urgent case ya. Ini sangat urgent sekali. Jadi Kamel itu diminta personal sama aku dan aku diminta personal sama anakku, sama Betran, karena aku sih selama ini dia belum pernah denger dia ngomong kalau misalnya Bun aku pengen ngobrol sama Kamel, aku personal kan belum pernah denger dia seperti itu. Dan kemarin itu tiba-tiba dia ngomong seperti itu, boleh nggak aku mau ngobrol sama Kamel. Jadi akhirnya aku personal langsung kontak Kamel, minta tolong karena ini sepertinya udah urgent case gitu. Dan setelah ngobrol panjang sama Kamel sama Onyo, Kamel sama aku, dan Kamel sama ayah, supaya orang-orang juga mengerti gitu. Aku juga sudah minta izin sama Onyo, boleh nggak kalau misalnya di share nggak semuanya, karena kan pastinya ada yang garis besarnya aja kan Kamel gitu. Jadi aku sangat minta sama Kamel untuk menceritakan gitu, dan aku mengizinkan untuk Kamel menceritakan kondisi gimana Onyo, gimana Densu dan pada saat ini gitu. Dan aku sendiri pun udah bingung cara ngomongnya kayak gimana gitu. Jadi ya aku meminta dan mengizinkan Kamel untuk men-share apa yang sudah diceritakan Onyo ke Kamel. Dan begitupun aku udah bilang sama Onyo, dan Onyo bilang boleh Mam. Oke, iya. Sebelumnya thank you buat Wenda sebagai bundanya Onyo sudah percaya, The Onsu ini juga sudah percaya sama Mel sebagai teman curhatnya Onyo, teman curhatnya juga ayahnya, bundanya ya, semuanya Thalia gitu Thalia. Ya. Nah, ada beberapa hal yang tentunya perlu dijaga kerahasiaannya ya, karena terkait dengan etika profesi ya, bahwa ketika orang bercerita dengan psikolog ya memang perlu dijaga kerahasiaannya. Akan tetapi karena ini adalah permintaan khusus dari wali asuhnya Onyo ya, Betran gitu ya, jadi saya memenuhi permintaan itu, kami memenuhi permintaan itu dengan memberikan gambaran umum ya, garis besar tentang apa yang terjadi tanpa menceritakan secara detail poin-poin yang memang tidak bisa semuanya kita buka di publik ya. Jadi kalau secara umum memang Betran ini kan anak remaja yang sedang menjadi idola banyak orang ya, jadi sangat bisa dipahami kalau kemudian fans-fansnya ini ya terkadang punya harapan-harapan kepada idolanya ya. Kadang kalau kita mengidolakan seseorang yang terlalu gitu ya, kadang ya, meskipun tidak semua ya, kita seringkali lupa akan batasan-batasan porsi kita. Sejauh mana sih kita bisa memberikan harapan-harapan, atau sebenarnya gini, kalau berharap itu semua orang tuh boleh-boleh saja ya. Akan tetapi akankah harapan itu kemudian menjadi kenyataan atau tidak, yaitu kita perlu dengan rendah hati untuk kemudian mengingat kembali sampai sejauh mana porsi kita bagi perkembangan karir seseorang ya. Memang tanpa kita juga mengingkari ya bahwa sebagai public figure itu pasti support dari fans club ya, fans space itu sangat-sangat penting gitu ya dalam mendukung karir seseorang, dan Onyo sangat tahu hal ini gitu. Onyo sangat tahu hal ini gitu. Cuman kejadian yang kemarin ya, mungkin Kak Mel nggak pada porsinya untuk bercerita apa itu kejadiannya. Saya rasa juga sudah banyak tahu juga gitu ya. Ya kejadian ini tuh membuat ia merasa pertama kali kaget ya, kaget dengan ini sebenarnya ada apa gitu, karena kan memang atas kebijakan dari orang tua selama ini kan memang membatasi atau memonitor pergerakan atau aktivitas di sosial media, which is itu sangat baik dan sangat disarankan karena kan memang usianya juga masih di bawah 18 tahun ya, sehingga aktivitas apapun di sosial media memang perlu untuk dimonitor oleh orang tua. Jadi secara umum memang
Onyo itu agak bingung dan kaget dengan situasi yang terjadi, ya. Yes. Terlebih ketika ada kalimat-kalimat yang terkesan memojokkan orang-orang yang sangat dia cintai, gitu. Kalimat-kalimat yang menurut dia tidak sesuai dengan apa yang dialami, gitu. Karena kalau dari selama ini pertemuan Kak Mel dengan Onyo dan juga sampai tadi pun Onyo juga mengatakan bahwa Onyo sangat-sangat happy berada di keluarga Deonsu. Ya, Onyo sangat-sangat merasa terberkati bisa berada di posisi Onyo yang sekarang, bisa punya adik-adik yang lucu-lucu, ayah bunda yang sangat mencintai benar-benar Onyo dengan apa adanya gitu, dengan tulus gitu. Jadi ketika ada hal-hal yang kemudian seperti menurut dia tidak sesuai dengan apa yang ia alami, tentunya dia jadi bingung gitu loh, Brenda. Bingung, nggak kayak gini kok gitu loh. Terus udah gitu tadi juga sempat ada cerita bahwa ada kalimat-kalimat yang amat sangat membuat bukan hanya kekesalan ya, tetapi juga memunculkan kemarahan karena sangat menyakiti adik-adiknya, ya. Terutama ketika keluar kata-kata yang tidak sepantasnya, kata-kata yang sangat tidak proper, kata-kata yang nggak pantas lah untuk diucapkan ke siapapun, ya. Jenis-jenis hewan dan sebagainya gitu. Dan dia merasa kesal dan juga merasa sangat tidak berdaya gitu. Tidak berdayanya gini, saya tuh pengen melindungi keluarga saya nggak mau orang-orang yang dekat sama saya, orang-orang yang sayang selama ini sama saya itu disakitin gitu oleh orang-orang lain di luar sana yang sebenarnya tadi menurut bahasanya Onyo nggak terlalu mengerti apa sih yang terjadi di dalam rumah ini, nggak mereka tidak semuanya memahami betapa bahagianya Onyo di sini gitu. Jadi kalau kemarin sempat ada Onyo buat story nangis ya, nangis itu satu bisa adalah lambang kesedihan dan itu memang juga yang dialami Onyo, tetapi ada hal lain bahwa kadang-kadang ketika kita merasakan emosi yang sangat intens itu juga bisa keluar dalam bentuk air mata. Nah kalau yang dialami Onyo ini ada nangis karena sedih juga, campur aduk, merasa tidak berdaya juga karena ngerasa gimana ya aku mau marah tuh marahnya ke siapa ya gitu loh. Jadi terus aku bisa belain adikku tuh dengan cara apa gimana? Gitu, ya kan? Yang seperti Bunda Sarwenda juga ceritakan ya, sambil makan aja bisa nangis di dalam diam gitu ya, itu kan sangat menggugah perasaan sekali gitu ya. Jadi memang dalam kondisi itu gitu. Namun demikian Kak Mel juga ngeliat sebenarnya Onyo ini anak yang kuat. Jadi meskipun dia merasakan sakit hati itu, tapi tadi dia bilang tadi saya tanyain ke Onyo gitu, Onyo terus gimana Onyo mau apa dengan kejadian ini? Onyo satu sisi kecewa ya, tapi Onyo cuma bisa mendoakan mereka ya. Ini it's very good ya. Ini datang dari hati yang humble gitu ya. Maksudnya mendoakan untuk apa Onyo? Mendoakan supaya mereka dikasih Tuhan lebih. Jadi orang-orang yang mungkin mengatakan hal-hal yang tidak benar atau hal-hal yang sifatnya menuduh ke keluarga Onyo bisa merasakan kasih Tuhan lebih, supaya hidupnya lebih bisa terberkati dan lebih bisa menyebarkan hal-hal yang baik buat orang, bukan yang sebaliknya gitu. Jadi di tengah-tengah rasa kesel dan kemarahannya dia berusaha untuk memaafkan dan juga justru memberikan kasih ya. Which is tadi Auntie Mel juga dengernya juga agak terharu ya ketika mendengarkan hal tersebut gitu keluar dari anak remaja gitu ya. Jadi ya Onyo sekarang memang sedang dalam masa pemulihan gitu. Dia juga punya keluarga yang sangat suportif dan juga pertemanan lingkungan yang sangat suportif. Dan tadi Onyo juga mengatakan sama Kak Mel juga bahwa Onyo tahu di luaran sana ada banyak banget orang yang masih support dan sayang sama Onyo dan keluarga Deonsu. Onyo itu tidak bagian yang terpisah dari keluarga Deonsu. Jadi kalau ada orang-orang yang berusaha untuk mengkotak-kotakan, itu adalah hal yang keliru. Karena Onyo ya Deonsu ya Onyo gitu. Jadi ini satu kejadian gitu, satu tim gitu loh. Nah,
ya tadi Onyo mengatakan hal-hal tersebut, dan ya dia sedang dalam masa pemulihan, tetapi saya juga melihat bahwa dia sebenarnya anak yang kuat ya, karena ya tadi instead of dia mengeluarkan kemarahan secara tidak terarah ya, dia kemudian justru memberikan kasih gitu. Akan tetapi tadi juga Onyo mengatakan bahwa sebenarnya yang paling Onyo pikirkan pada saat ini adalah kondisi ayah Bensu ya gitu. Jadi Bensu juga sahabatnya saya ya, dari mulai masih remaja gitu ya, bareng-bareng, jadi tahu banget gitu perjuangannya Bensu, dan beliau sudah ada di posisi terkenal ya, dicintai sama banyak orang itu sudah puluhan tahun yang lalu gitu. Jadi bukan hanya kemarin sore gitu, dan sudah membangun gini, orang tuh kalau untuk ngetop tuh gampang ya, apalagi zaman sekarang ya, maintainnya yang susah gitu, dan memberikan track record yang baik gitu ya, itu yang menjadi tantangan sekali gitu. Karena ya, public figure itu kan orang melihat tapi belum tentu dia ngerti. betul. Proses untuk ya kalau penyanyi proses untuk nyanyi 3 menit di TV tampil, tapi prosesnya itu berjam-jam kita di belakang panggung, dan banyak orang yang mensupport kita, itu yang sebenarnya orang nggak lihat. Iya gitu. betul, dan Bunda Sarwenda juga ayah Bensu dan juga Onyo sendiri sebenarnya sangat menyadari ini, bahwa untuk mencetak sebuah nama itu ada ribuan orang mungkin yang terlibat di situ kalau kita hitungin satu-satu ya, dalam arti bukan setiap event terus kemudian ada ribuan, tidak ya, mungkin ya kalau kita mau dari awal sekali perjalanannya setiap orang kita berikan perhatian, itu mungkin ada ribuan tangan-tangan yang terlibat untuk membentuk sebuah nama gitu. Jadi tadi balik lagi ke Onyo sebenarnya juga concern tentang kondisi ayah Bensu, yang menurut Onyo ayah Bensu terlihat lebih murung, lebih sedih gitu ya dibanding biasanya. Saya tahu Bunda Sarwenda juga pasti juga merasakan kesedihan, tetapi kan cara orang memproses kesedihan itu berbeda-beda ya. Dan ya itu tadi jalan yang Bunda Sarwenda jalani dengan jalan yang ayah Bensu tempuh itu adalah dua jalan yang berbeda, kemudian dipersatukan dalam ikatan pernikahan suci. Karena kita kan punya job desk-nya masing-masing juga. Betul. Walaupun kita satu suami istri, tapi ada yang emang harus ayah yang kerjakan, ada yang harus bunda kerjakan, dan makanya kita menjadi satu tim. Dan ketika tiba-tiba kondisi sekarang seperti ini ya, otomatis secara tidak langsung kita adalah tim atau keluarga yang ada di belakang Onyo, yang selalu mensupport Onyo. Gitu. Dan pasti rasa kecewanya tinggi, dan aku juga tadi udah minta izin sama ayah semuanya, maksudnya kalau diceritakan kondisi ayah saat ini boleh nggak? Ayah bilang boleh, dan kalau bunda yang ceritain kayaknya bunda nggak bisa ya. Jadi aku minta sama Kamel untuk menceritakan sebagian besar kayak gimana kondisi ayah, karena menurut aku yang lebih harus dikonsen pada saat ini adalah lebih kondisi ayah lebih sampai Onyo pun juga menyadari itu gitu. Jadi gimana Kamel, aku jadi bingung. Jadi kalau saya ngelihat itu Betran dan keluarga De Onsu ini ibaratnya mungkin sebuah pohon yang tumbuh subur di lingkungan tanah yang gembur dan subur gitu. Jadi rasanya agak kurang bisa diterima dengan rasio ketika kemudian tanahnya dituduhkan bahwa tanahnya yang mengambil keuntungan dari pohon gitu. Padahal selama ini sang pohon tersebut bisa tumbuh subur karena adanya akar-akar yang menyerap gizi air dari tanah yang subur itu. Nah, seperti juga halnya dengan Onyo ya, bahwa antara pohon dengan tanah ini saling mutualisme gitu ya, simbiosis mutualisme, saling memberikan manfaat satu sama lain gitu. Dan lagi-lagi ini tim, kalau tim itu berarti tidak terpisahkan. Tadi yang Bunda bilang ini teamwork. Jadi kalau ibarat keluarga itu kayak jari tangan gitu, satu kita tangannya kena sesuatu aja itu pasti nyerinya itu sampai badan-badan. Nah sama seperti keluarga ini gitu. Nah kalau
saya sendiri ngelihat kalau dengan kejadian ini yang meskipun saya tidak mengikuti secara detail ya, hanya mendengar dari sisi Ayah Bensu dan juga dari apa yang Onyo ceritakan gitu, saya melihat bahwa yang terluka di sini justru primary support systemnya dari Onyo atau Betran, which is dalam hal ini adalah ya Ayah Bensu, Bunda Sarwenda, adik-adiknya gitu. Primary support system artinya sumber dukungan sosial emosional yang primer. Jadi tanpa itu ya kita punya kebutuhan nih primer, sekunder, tersier gitu ya. Tanpa sesuatu yang primer itu rasanya akan sulit untuk berdiri tegak gitu. Nah, kalau saya ngelihat sebagai sahabatnya Bensu juga bahwa saya rasa saya sangat-sangat bisa paham sih bahwa kemudian beliau merasa cukup terluka dengan statement-statement yang didasari oleh tanpa dasar gitu. Karena kalau dilihat dari track recordnya beliau juga ya memang sudah sangat lama gitu ya di sini dan sudah puluhan tahun juga gitu. Jadi dan saya rasa kita semua tahu gitu ya, baik itu off camera atau on camera gitu. Kita tahu betapa memang The Onsu ini ketika kemudian memilih untuk Onyo menjadi bagian dari keluarganya itu benar-benar bertanggung jawab dengan sungguh-sungguh gitu, semuanya diperhatiin gitu, bahkan yang sangat detail pun itu diperhatikan gitu. Nah tadi ketika primary support systemnya ini terluka ya, ketika tadi kita lihat pohon dan tanah tadi, kalau tanahnya itu kemudian kita lukai atau kita buat jadi tidak subur lagi atau menjadi gersang, otomatis ya jadi juga berpengaruh juga ke pohonnya gitu. Tetapi dalam hal ini gitu yang sangat merasakan luka itu ya Ayah Bensu gitu, karena memang beliau dengan sungguh-sungguh sudah berusaha yang terbaik gitu memberikan untuk semuanya sama ya, untuk Thalia, Tania gitu ya, juga Betran ini gitu ya sebagai anak sulung laki-laki kebanggaannya The Onsu juga gitu. Sangat disayangkan sih kalau misalnya ada tuduhan-tuduhan yang memang tidak berdasar gitu. Intinya bahwa yang mau disampaikan adalah bahwa Onyo bukan bagian yang terpisah dari The Onsu. The Onsu ya Onyo, Onyo ya The Onsu. The Onsu ya ada Bunda Sarwenda, ada Ayah Bensu, ada Thalia, Tania gitu. Jadi itu adalah sebuah kesatuan gitu. Ini tangan nggak kepisah sendiri-sendiri gitu. Meskipun satu-satunya punya identitas, tapi ini satu tangan. Kalau satu diilangin akan beda ceritanya gitu. Kalau satu sakit, nyut-nyutannya sampai seluruh tubuh gitu. Jadi nggak bisa untuk dipisahkan satu sama lain ya. Baik Ayah Bensu ataupun Onyo dan juga Bunda, untungnya Tania dan Thalia belum akses ke medsos, tapi saya rasa juga mungkin Thalia ya terutama ya gadis cerdas itu ya sangat cerdas karena Thalia bisa merasakan dari observasi, maksudnya dari observasi di perilaku keseharian bahwa kemurungan dari anggota-anggota keluarga ini juga ya sedikit banyak juga bisa ia rasakan gitu. Intinya baik Ayah Bensu ataupun Onyo dan juga Bunda memang lagi dalam masa pemulihan ya, dan bagaimanapun kekecewaan terhadap, menurut saya nggak semua fansnya Onyo juga ya, itu hanya oknum-oknum tertentu ya gitu. Jadi bagaimanapun kekecewaan terhadap hanya beberapa oknum-oknum, yang saya salut sih keluarga ini tetap saling berpelukan dan bergandengan tangan gitu untuk saling menguatkan gitu. Memang butuh proses, memang butuh cara, tapi kan nggak apa-apa ya, kita semua akan pulih dalam cara dan waktunya sendiri-sendiri gitu ya. Sekarang mungkin Ayah Bensu punya kebijakan apa gitu, kemudian Onyo juga punya cara-caranya sendiri untuk menetralisir perasaannya gitu. Itu sebaiknya ya tetap di respect dulu gitu, jangan kemudian nanti jadi heboh lagi gitu, nanti ada pergerakan apa lagi kemudian jadi heboh lagi gitu. Saya sangat salut juga sama fans-fans setianya dari keluarga The Onsu dan juga dari Onyo, Bunda Sarwenda dan semuanya, Thalia, Tania dan Ayah Bensu. Saya juga melihat bahwa support kalian yang luar biasa, yang mencintai tanpa syarat,
itu juga menjadi sumber kekuatan untuk keluarga ini gitu. Dan untuk orang-orang pada umumnya ya, kadangkala kita memang sering kurang benar-benar aware ya sama apa sih dampak perilaku kita atau apa sih dampak yang kita tulis atau kita komenkan gitu kepada orang lain ya. Kita nggak pernah benar-benar tahu atau nggak pernah benar-benar bisa mengukur sejauh mana dampak itu bisa kemudian berpengaruh signifikan untuk orang lain. Jadi untuk itu akan sangat baik sekali kalau masing-masing dari kita, sebenarnya bukan untuk netizen aja ya, tapi juga kita juga mawas diri ya. Saya juga kadang-kadang juga mengingatkan diri kembali untuk kembali lagi bahwa media sosial adalah alat untuk berinteraksi dengan sosial ya, secara sehat gitu ya. Jadi jangan juga mengikuti arus. Jadi kalau mengikuti arus nanti satu hate ke sini, semuanya hate ke sini gitu. Nggak ada asiknya untuk mengikuti arus gitu ya. Being conform to something negatif gitu. Jadi kita sendiri perlu juga kemudian mawas diri, coba benar-benar think sebelum kita melakukan sesuatu. Think itu kita berpikir apakah sesuatu yang mau kita tulis itu true ya, kenyataan atau enggak. Kalau belum berarti itu perlu di cross check lagi. Kemudian apakah sesuatu yang kita tulis itu akan helpful, akan membantu buat orang gitu ya. Kemudian apakah sesuatu yang akan kita tulis itu inspiring, bisa menginspirasi orang gitu. Apakah sesuatu yang kita tulis itu necessary, dibutuhkan atau enggak gitu. Kemudian apakah sesuatu yang kita tulis itu kind, sesuatu yang baik untuk orang atau tidak. Jadi itu yang perlu kita pikirkan gitu ya. Memberi saran saya rasa boleh-boleh aja gitu ya, tapi menyayangi seseorang bukan berarti memaksakan orang tersebut untuk menjadi sesuai dengan apa yang saya mau, melainkan membiarkan orang tersebut untuk berproses dalam cara dan waktunya sendiri, dan dengan rendah hati menerima bahwa terkadang gak semua hal bisa kita pahami hanya dari sudut pandang kita semata gitu. Jadi apa yang menurut kita saran-saran baik belum tentu itu adalah hal yang baik kalau dilihat dari mungkin, apalagi seorang public figure ya, akan banyak gitu pertimbangannya dari sisi bisnis, dari sisi image, dari sisi manapun gitu ya. Jadi apapun yang menurut saran teman-teman baik, nggak apa-apa kalau mau diomongin saja, tetapi jangan dipaksakan karena bagaimanapun ya seorang public figure tidak berdiri sendiri, melainkan untuk satu show aja itu meetingnya udah banyak banget, heboh banget, melibatkan banyak sekali orang. Kurang lebih itu sih yang saya bisa sampaikan. Nah, aku sebenarnya kalau mungkin orang kadang mikir ini kan hanya segelintir orang. Kenapa kita harus sampai aku atau Bensu gitu sampai adanya klarifikasi? Karena itu sudah menggiring opini yang tidak baik. Jangan sampai opini yang mereka giring itu menjadi tambah banyak karena udah lama didiamin gitu. Jadi ternyata kejadian ini udah lama, cuman ya udahlah kan. Kalau kata orang banyak kan bilangnya resiko menjadi public figure. Nah mungkin kita diamin kayak gitu sampai akhirnya ternyata itu berdampak yang tidak baik dan terjadilah seperti ini. Jadi ya secara nggak langsung juga mau ngasih tahu kalau misalnya ya kenapa bisa ada Kamel kayak gitu ya, inilah dampak-dampak yang orang unknown yang semena-mena mereka dan akhirnya ya berdampak dan yang terluka bukan hanya satu orang tapi ternyata ada beberapa orang yang sebenarnya kalian paling cuman iseng chat atau iseng komen menggiring opini yang sebenarnya secara itu bisa dibilang hoax kan jatuhnya gitu. Jadi akhirnya ya harus mungkin aku akhirnya meminta Kamel yang menjelaskan. Kalau aku takutnya aku penjelasannya karena posisinya sekarang aku juga butuh relax, butuh waktu juga gitu. Jadi mungkin kalau aku yang ngomong takutnya gak sesuai dengan apa yang harus disampaikan nanti gitu. Jadi akhirnya aku butuh Kamel yang untuk menyampaikan supaya
orang mengerti situasi pada saat ini gitu, situasi ayah, situasi Onyo, situasi Doonsu pada saat ini gitu. Iya, dan tadi juga Kak Mel juga menyampaikan juga pada Onyo bahwa di satu sisi saya paham sekali kekecewaannya, begitu juga dengan Ayah Bensu. Di satu sisi saya mengerti mengapa ia begitu merasa terluka gitu ya. Tapi juga ya memang kita tidak bisa selamanya mengendalikan apa yang terjadi sama kita ya, tapi kita bisa memilih untuk bagaimana kita merespon ya. Namun demikian itu bukan berarti menjadi pembenaran juga bagi beberapa oknum untuk ya udah nggak apa-apa kita kasih hate speech aja terus untuk kasih apa namanya untuk uji mental, atau mungkin ya itu kan udah konsekuensinya menjadi public figure. Saya rasa juga tidak demikian ya, karena ya tadi yang saya katakan, kita nggak pernah benar-benar tahu bagaimana sebuah perilaku yang mungkin ya kadang-kadang kita nulisnya juga nggak terlalu dicerna dengan baik atau dipertimbangkan dengan baik, kemudian berdampak pada kehidupan orang lain ya. Nggak bisa dipungkiri bahwa kita sebagai makhluk individual dan juga sebagai makhluk sosial. Jadi kalau dibilang cuek 100% juga agak impossible ya, karena bagaimanapun kan ya tadi dengan adanya support system itu juga adalah menjadi keinginan dari sang public figure ini untuk kemudian melihat dan memilih-milih saran-saran mana yang baik, yang bisa untuk pengembangan, dan saran-saran mana yang memang sebaiknya ya sudah di-ignore. Tetapi untuk melakukan itu tentunya ya Onyo kan juga usianya masih sangat remaja ya gitu, jadi dia juga masih berproses gitu. Dan mungkin ya beda dengan Bensu ya, kalau Bensu kan memang sudah puluhan tahun ada di dunia ini, Bunda Sarwenda juga ada di juga sudah lama gitu. Tapi kan kalau Onyo kan baru ya gitu loh, jadi hal-hal ini tentunya mengagetkan gitu, dan jadi bingung gitu, terus saya mesti ngapain ya gitu. Bahkan yang sudah ada di puluhan tahun pun itu juga ya nggak selamanya bisa. Karena beda juga, kalau dulu tuh media sosial tidak ada, kalau sekarang tuh dan terkadang yang ternyata komen-komen yang emang tidak sesuai itu adalah komen-komen orang-orang atau anak-anak, bisa jadi anak-anak ya emang sebenarnya belum sepantasnya untuk memegang media sosial sendiri gitu. Jadi ya sangat disayangkan juga kadang gitu. Jadi ya begitulah. Iya. Ya sisi baiknya adalah banyak yang perhatian sama Onyo, banyak yang sayang sama Onyo, dan dia juga sangat thankful dengan hal itu. Dan lagi-lagi yang perlu untuk dilihat di sini bahwa Onyo dan Doonsu ini adalah satu tim. Jadi nggak bisa untuk dikotak-kotakan, tidak bisa untuk dipisah-pisahkan, dan tidak bisa nggak ada yang ini yang tersakiti, ini yang lebih tersakiti, ini yang lebih ini, nggak ada gitu. Satu terluka, yang lain juga ikut ngerasain terluka gitu. Jadi ya akan jauh lebih nice, jauh lebih baik kalau kita sendiri, masing-masing dari kita lagi-lagi punya pengingat diri sendiri atau self reminder untuk berusaha untuk selalu berbuat yang baik untuk orang lain, karena kan berbuat baik itu kan baik sekali ya gitu ya. Atau paling enggaknya kalau kita belum bisa untuk berbuat baik, paling tidaknya kita tidak membuat orang lain sedih atau membuat orang lain kecewa gitu sih ya. Semoga tadi cukup bisa memberikan deskripsi dan pencerahan singkat ya, meskipun tadi yang Kak Mel bilang ya ada banyak sekali bagian yang saya nggak bisa share karena ini sifatnya adalah confidential, rahasia, dan saya harus menghormati Onyo dan juga Ayah Bensu dan juga keluarga Doonsu gitu. Dan juga etika profesi memang juga kami harus sangat menjaga itu ya. Tetapi karena ini tadi permintaan langsung dari Bunda Sarwenda, jadi ya Kak Mel mengutarakan hal-hal tersebut gitu. Jadi aku juga mau terima kasih Kak Mel, karena aku juga nggak bisa menjelaskan ini dengan sendiri. Jadi aku meminta yang profesional untuk menjelaskan secara garis besarnya gitu. Jadi ya kalau yang bertanya gimana kondisinya, itulah. Udah bolehin Onyo ngomong sama Auntie Mel,
makasih anti Mel. Jadi Onyo tadi ngomong anti Mel, jadi Onyo agak tenang juga, dan Onyo juga nggak bisa ngomong banyak. Onyo masih dalam proses pemulihan, dan Onyo juga kecewa. Bukan Onyo doang yang kecewa ayah, bunda, semua keluarga Donsu semuanya lagi kecewa. Jadi buat kalian semua, kalau kalian sayang sama Onyo, berarti kalian juga harus sayang sama ayah, sama bunda, sama Talia, sama Tania. Onyo di sini tuh sangat dimanja, sangat disayang sama keluarga Donsu. Jadi buat kalian semua, ngapain kalian ngomong Onyo dimanfaatkan? Onyo cuma dimanfaatkan. Cuma buat inilah, cuma buat itulah. Gak ada yang namanya dimanfaatkan. Kalian jangan sembarangan ngomong. Maaf kalau Onyo ngomong kayak gini. Tapi buat Onyo, kalian gak boleh ngomong sembarangan kayak gitu. Onyo di sini sangat disayang sama keluarga Donsu. Gak ada yang dibeda-bedakan. Jadi kesimpulannya ya seperti yang tadi kita udah ngobrol berdua. Jadi tadi ini kebetulan ada Onyo, jadi tadi yang wawancara Bunda kan sempat wawancara sama Kamel, itu Bunda udah minta izin kan sama Onyo? Iya Bunda. Kalau misalnya, karena kan bukan karena kita harus menceritakan, karena posisinya kita juga satu public figure dan kita harus ya kondisinya seperti ini, kita harus memberitahu. Dan mungkin kalau Bunda yang ngomong kurang gimana ya, Bundanya juga lagi bingung mau ngomongnya kayak gimana, makanya harus minta tolong Kak Mel, memohon untuk Kak Mel untuk menjelaskan dan mengizinkan untuk secara garis besar gimana kondisi Onyo pada saat ini, gimana kondisi ayah pada saat ini, sekarang ini ya seperti ini gitu. Apalagi kalau ayah itu sangat super terpukul gitu, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Iya sih, jadi tadi kalau misalnya melihat bahwa Onyo juga masih ada emosi yang menurut saya ya ini sifatnya situasional ya, maksudnya Onyo pada hari-hari lainnya sangat tidak seperti ini ya. Dia adalah orang yang ceria, main sama adiknya gitu, ketawa-ketawa gitu. Tapi kalau memang ada hal-hal yang kemudian menyentuh keluarganya, memang jadi sangat peka ya, sensitif, dan saya rasa itu sangat wajar, bisa dipahami gitu. Jadi ya mungkin tadi juga kemarahan atau kekesalan Onyo nggak ditujukan sama semua tentunya ya, karena Onyo juga pasti tahu ya banyak banget yang masih sayang sama Onyo ya. Hanya beberapa gelintir saja yang mungkin ya melakukan kekeliruan dengan memberikan komentar-komentar tersebut ya. Tapi tadi yang seperti kita omongin ya, banyak yang masih sayang sama Onyo ya. Jadi it's okay ya. Dan kenapa akhirnya harus Onyo yang ngomong sendiri ya, karena kemarin itu juga dia bilang sama aku, akhirnya aku bilang, Onyo ini gadgetnya Bunda, handphonenya Bunda, Onyo pegang, dan ternyata aku baru lihat dia ada instastory sendiri gitu. Jadi akhirnya ya emang harus dia yang sendiri mengutarakan apa yang dia rasakan. Iya sih. Iya, kayaknya sekarang juga mungkin akan lebih baik kalau Onyo istirahat dulu ya, karena supaya juga udah ya, situasi ini nggak dijadikan kemudian baseline atau standar bahwa ya Onyo berperilaku seperti ini setiap hari, enggak, sangat tidak gitu. Ini sangat situasional dan ya nanti kita kalau perlu ngobrol lagi kita ngobrol lagi abis ini ya. Oke? Oke.